Hai teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel ini. Selamat datang dan terima kasih telah mengklik video ini. Di sini saya akan melanjutkan alur cerita dari film yang berjudul Private Desert. Dan ini adalah part keduanya. Jadi, jika teman-teman belum menyaksikan part sebelumnya, alangkah baiknya menyaksikannya terlebih dahulu agar lanjutannya ini lebih mudah dipahami. Jika sudah, baik, kita langsung saja ke ceritanya. Daniel akhirnya memutuskan masuk ke klub malam yang disarankan oleh Fernando atau pria yang menemaninya saat di atas feri. Tak lama setelah berusaha untuk menemukan Sarah, akhirnya ia melihat Sarah berdiri di tengah-tengah klub itu. Daniel langsung mendekatinya dan mereka pun saling membelai. Saat hendak berciuman, Sarah tiba-tiba pergi dan kembali menghilang. Ia langsung meninggalkan klub itu dan Fernando datang menjemputnya tanpa diketahui oleh Daniel. Sarah takut jika seseorang pengunjung klub itu mengenal wajah aslinya. Fernando menenangkannya dan berkata bahwa tak seorang pun dari daerah mereka mengunjungi bar itu. Fernando adalah teman dekatnya Sarah dan persahabatan mereka seperti sepasang kekasih. Mengetahui Daniel melakukan perjalanan sepanjang 2000 miles, Fernando menanyakan apakah Sarah benar-benar menyukainya. Sarah menjawab kalau Daniel tak akan pernah menerimanya. Malam itu juga Sarah harus kembali dan penampilannya langsung berubah. Ternyata Sarah adalah pemuda yang duduk di belakangnya Daniel saat di atas feri. Nama aslinya Sarah adalah Robson dan ia tinggal bersama neneknya. Di rumah, Robson kembali membaca pesan dari Daniel, tetapi ia tetap tidak mau membalasnya. Ia juga mengeluarkan poster wajahnya yang ditempelkan oleh Daniel yang ia temukan sendiri. Robson memiliki pekerjaan seperti anak muda pada umumnya. Kesehariannya adalah mengangkat beban berat di pasar seperti sayur dan buah-buahan. Di rumah, ia sering mendandani neneknya saat hendak pergi ke gereja. Ia dan neneknya rajin mengikuti ibadah dan Robson terlihat begitu natural. Saat di tengah ibadah, Fernando tiba-tiba memanggilnya untuk menemuinya di luar gereja. Fernando terlihat panik memberitahukan kalau Daniel memarkirkan mobil pickupnya di depan rumahnya. Ia tidak tahu dari mana Daniel mengetahui alamat rumahnya dan curiga jika Daniel sudah mulai mengikutinya. Terpaksa, Fernando harus menginap di tempat salonnya dan tidak kembali ke rumahnya karena ia takut dilihat oleh Daniel. Karena takut ke rumahnya Fernando, Robson dan Fernando pergi menghabiskan akhir pekan bersama-sama. Saat itu, Fernando memberitahukan kalau Daniel juga muncul di depan salonnya. Daniel beberapa kali datang ke salonnya untuk menanyakan Sarah. Tetapi Fernando berusaha untuk tidak memberitahukannya. Ia sering meminta Daniel pergi meski merasa bersalah. Fernando mulai merasa terganggu karena hal itu. Saat itu juga, Robson memberanikan diri untuk menghubungi Daniel. Ia meminta Daniel berhenti mendekati atau mengganggu Fernando. Daniel sempat mengira kalau Fernando adalah kekasihnya Sarah. Sarah berkata kalau hubungan mereka tak ada urusannya dengan Fernando. Daniel pun memintanya untuk menjelaskan apa yang terjadi. Sarah mengatakan kalau ia sudah tidak mengenal Daniel. Ia juga memberitahukan telah melihat video kekerasan yang dilakukan oleh Daniel dan hal itu membuatnya takut terhadapnya. Daniel minta maaf saat itu. Ia pun berjanji tidak akan mengganggu Fernando kembali apabila Sarah mau bertemu dengannya. Sarah akhirnya setuju dan mereka sepakat bertemu di sebuah bar. Robson muncul dengan dandanan wanitanya dan Daniel sangat terkesima melihatnya. Setelah membahas kembali alasan mengapa Sarah menjauhi Daniel, Daniel berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang terjadi pada kasusnya. Ia kembali minta maaf kepada Sarah. Sarah pun mengajak Daniel berdansa bersamanya dan Daniel tidak menolaknya. Mereka berdansa begitu mesra dan berakhir berciuman basah hingga di dalam mobil. Saat itu Sarah tidak takut jika Daniel mengetahui identitasnya dan ia sengaja membiarkan Daniel menyentuh setiap tubuhnya. Hingga Daniel menyadari bahwa Sarah adalah seorang lelaki. Ia terkejut dan langsung keluar dari dalam mobilnya. Sarah mengikutinya dan berusaha untuk menjelaskannya. Daniel terlihat kecewa dan bertanya mengapa Sarah membohonginya. Karena kondisi tangan dan juga kasusnya, Daniel pun tidak bisa melampiaskan amarahnya. Sarah tidak menjawab pertanyaannya itu. Ketika Daniel menuduh Sarah telah membodohinya, Sarah malah mengatakan bahwa Daniel lah yang membodohi dirinya sendiri. Daniel pun langsung pergi dan mengendarai mobilnya dan meninggalkan Sarah begitu saja. Sarah terpaksa pulang dengan berjalan kaki di tengah malam. Tasnya tertinggal di mobilnya Daniel. Daniel membawa tas itu bersamanya dan menemukan kartu identitasnya Sarah yang sebenarnya. Ia pun mengetahui bahwa nama aslinya Sarah adalah Robson. Robson tiba di rumah di pagi harinya. Ia masih berpakaian wanita dan neneknya melihatnya. Neneknya sedikit marah dan langsung meminta Robson mengganti pakaiannya dan kembali bekerja. Dengan sedikit marah, neneknya langsung pergi keluar.
Dan saat Robson pulang bekerja di sore harinya, ia mendapati pastornya yang telah diundang oleh neneknya berada di rumahnya. Robson langsung diajak pastornya ke gereja untuk bertemu dan berbicara dengan seorang pria yang merupakan mantan dari homoseksual. Pria itu pun menunjukkan sebuah foto drag queen kepada Robson. Pria itu mengakui bahwa dulunya ia adalah salah satu drag queen profesional. Ia pun memberitahukan kalau homoseksual itu bisa disembuhkan. Pria itu terdiam saat Robson menanyakan jika homoseksual itu adalah sebuah penyakit. Robson langsung meninggalkan pria itu dan langsung pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki. Sementara lewat kartu identitasnya Robson, Daniel telah mengetahui tempat tinggalnya Robson. Daniel menunggu Robson di depan rumahnya dan mengembalikan tasnya. Saat itu juga Daniel meminta Robson mengembalikan gaun yang Robson beli menggunakan uangnya. Robson heran saat itu dan Daniel tetap mendesaknya untuk mengembalikannya. Daniel mengancam akan menggedor rumahnya dan membangunkan neneknya Robson. Robson memberitahukan kalau gaun itu disimpan di rumahnya Fernando. Karena Daniel mendesaknya, mereka pun pergi ke rumahnya Fernando untuk mengambil gaun itu. Robson kembali mengenakan gaun itu dan muncul dengan penampilannya Sarah. Daniel heran melihatnya dan berusaha mengalihkan tatapannya. Ia pun meminta Sarah melepaskan gaun itu. Di hadapan Daniel, Sarah melepaskan gaun itu dan menyerahkannya kepada Daniel. Daniel langsung pergi dari sana dengan penuh emosi. Ia pun mengajak Juliana ke penginapannya dan meminta Juliana mengenakan gaun itu. Mereka pun bercinta di sana. Ketika Juliana melepaskan gaun itu saat bercinta, Daniel terlihat kurang bergairah melihatnya. Ia seolah terobsesi dengan gaun itu. Esok paginya, Daniel cepat-cepat pergi dari penginapannya dan meninggalkan Juliana begitu saja. Ia berniat untuk kembali menemui ayahnya. Di tengah perjalanan, ia berhenti sejenak dan menghubungi saudarinya. Saat saudarinya menjawab, Daniel langsung meminta berbicara dengan ayahnya. Namun saat itu, Daniel terbata-bata dan tidak berani mengucapkan sesuatu kepada ayahnya. Ia seolah ingin mengakui sesuatu, entah itu minta maaf atau mengenai jati dirinya. Daniel sama sekali tak mampu mengatakan sesuatu kepada ayahnya. Ia pun menutup telepon itu begitu saja dan menangis. Saat itu juga, Daniel ingin melepaskan balutan luka di tangannya. Karena terlalu susah, sampai-sampai ia memukul-mukulkannya ke batu agar bisa terlepas. Hari itu juga, ia kembali untuk menemui Robson ke tempatnya bekerja. Robson heran melihatnya datang. Daniel memberitahu kalau ia datang untuk mengembalikan gaunnya dan akan pulang saat itu juga. Robson terpaksa menerima gaun itu kembali dan sebelum Daniel pergi, Robson mengajaknya ke sebuah tempat. Daniel tidak menolaknya dan Robson membawanya ke atas sebuah bukit untuk memandang sebuah dam dan sungai. Robson memberitahukan kalau dulunya kakeknya juga ikut membangun dam itu. Mereka pun membahas tentang leluhur hingga pandangan hidup masing-masing. Saat itu juga, Daniel mengatakan bahwa Sarah yang ia kenal sebelumnya adalah Sarah yang sekarang. Robson juga menanyakan apa Daniel yang sebenarnya. Saat itu, Daniel bingung dan tidak memberikan jawaban. Ia pun mengantarkan Sarah pulang ke rumahnya. Daniel menatap Robson hingga ia menutup pintunya. Di rumah, Robson heran melihat sebuah suitcase yang telah disiapkan oleh neneknya. Neneknya memberitahu kalau pastor mereka mengancam membongkar identitasnya Robson kepada setiap orang karena ia menolak treatment homoseksualnya. Neneknya meminta Robson untuk kembali tinggal bersama orang tuanya. Robson keberatan dan tak ingin melihat ayahnya kembali. Ternyata, Robson sebelumnya sudah pernah dianiaya atau dipukuli karena homoseksualnya. Ia pun dikirim ayahnya untuk tinggal bersama neneknya. Dan neneknya tak ingin melihat Robson kembali disakiti oleh orang. Meski Robson menolak untuk pergi, tetapi neneknya mengatakan kalau itu demi kebaikannya. Dan malam itu juga, Robson harus pergi. Ia pergi menemui Fernando untuk memberitahukan hal itu. Fernando sangat sedih mendengarkannya dan mencoba mempertahankan Robson untuk tetap tinggal di sana. Tetapi Robson telah mempertimbangkan kalau ia harus pergi. Saat itu juga, Fernando memberikan tabungannya kepada Robson dan Robson menerimanya meski sempat menolaknya. Robson pun memeluk Fernando yang berusaha menahan air matanya. Di stasiun, Robson sengaja melewatkan bus yang pergi menuju kota di mana orang tuanya tinggal. Ia pun memutuskan untuk pergi ke Rio de Janeiro. Namun, jadwal keberangkatan ke Rio de Janeiro telah habis dan harus menunggu hingga esok paginya. Robson tidak keberatan menunggu sampai esok paginya dan langsung membelikan tiketnya. Malam itu juga, Daniel datang ke stasiun untuk menemui Robson. Ia mengetahui hal itu dari Fernando. Robson terkejut melihatnya dan mengira Daniel telah pergi. Daniel memberitahukan kalau ia mungkin akan seperti kakeknya Robson yang meninggalkan kehidupannya di kota dan memilih menjadi nelayan di pedalaman. Robson tersenyum mendengarkannya. Ia pun memberitahukan kalau ia akan pergi ke Rio de Janeiro.
Daniel menanyakan mengapa Robson memilih pergi ke sana dan apakah ia memiliki keluarga di sana. Selain karena indah, Robson juga beralasan kalau ia ingin hidup sendirian dan seperti yang ia mau. Daniel mencoba membujuknya untuk tidak pergi dan mengatakan kalau tempat mereka yang sekarang jauh lebih indah. Robson sependapat dengannya, tetapi ia memberitahukan kalau Daniel telah menghancurkan kehidupannya di sana lewat poster yang ia sebarkan. Daniel kembali minta maaf saat itu. Robson akhirnya menanyakan apa maunya Daniel. Daniel juga menanyakan hal yang sama, dan akhirnya mereka pun menyempatkan waktu bercinta di kamar kecil yang ada di stasiun itu. Daniel tetap menemani Robson di stasiun itu hingga keberangkatannya esok paginya. Saat busnya mau berangkat, ia pun membangunkan Robson yang tidur di pangkuannya. Mereka berpelukan agak lama dan begitu erat. Sebelum menaiki bus, Robson membelai wajahnya Daniel dan menciumnya. Meski harus berpisah, namun mereka berdua tetap tersenyum. Dengan memperlihatkan Robson tetap tersenyum di dalam bus dan diiringi lagu berjudul Total Eclipse of My Heart, film pun selesai. Begitulah teman-teman alur cerita dari film ini. Kisahnya yang sangat menyentuh dari kedua peran utamanya. Bisa dikatakan kalau Daniel adalah seorang biseksual. Ia menjadi seorang polisi karena keinginan orang tuanya dan meneruskan jejak sang ayah. Namun hal itu tidak seperti yang mereka harapkan. Daniel malah membuat masalah fatal yang juga menghancurkan karirnya. Bahkan nama baik dan prestasi ayahnya tak mampu membantunya. Meskipun Daniel sangat benci saat mendengarkan bahwa saudarinya adalah seorang lesbian, namun ia juga termasuk di dalamnya. Hanya saja ia belum menyadarinya. Ia mulai menemukan identitas seksualnya setelah berumur 40 tahunan dan sejak mengetahui Sarah adalah seorang pria. Meskipun Daniel sangat kecewa saat mengetahui bahwa sosok wanita yang selama ini ia pacari adalah seorang pria, namun rasa cinta di hatinya akan tetap ada. Meski ia belum bisa menerima hal itu sepenuhnya. Awalnya ia mencintai Sarah karena melihat sosoknya. Namun pada akhirnya rasa cintanya berubah menjadi sebuah perasaan. Bisa disimpulkan bahwa cinta adalah perasaan dan bukan objeknya. Sekian dulu teman-teman pembahasan kita untuk kali ini. Terima kasih telah mengikuti videonya hingga selesai. Saya harap teman-teman memahami dan menyukai ceritanya. Bagaimana menurut teman-teman? Boleh beri pendapatnya lewat kolom komentar ya. Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.